Hai ayah bunda, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, ceng 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 ceng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa malam-malam ujung nih suara terlalu pelan, kendor deh. hampir tak terdengar dengan jumlah orang yang ada. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak terasa kita sudah meninggalkan 24 Ramadan dan kita masuk pada malam ini, malam ke-25 Ramadan. Ya alhamdulillah juga kesempatan itu tidak semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Sementara ada saudara kita yang mungkin sampai di puasa 20 dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mungkin sampai pada puasa 23 sakit dia sehingga dia tidak mampu untuk melakukan puasa tersebut. Dan bersyukurlah kita kepada Allah, dan mari kita pergunakan waktu yang telah Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Marilah kita aturkan ke atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa berselawat kepadanya, nanti di akhir kita akan mendapatkan syafaat ataupun pertolongannya. Amin amin rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah, pada malam ke-25 ini akan saya sampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la, Baihaqi dan Tabarani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah, lisanun zakir wa qalbun syakir wa badanun 'alal bala'i sabir wa zawjatun la tabghi yawman fi nafsiha wa la maliha. Ada 4 perkara yang apabila kita diberikan 4 perkara tersebut, berarti kita dikaruniai kebahagiaan dunia dan di akhirat. Apa ke-4 perkara tersebut? Qalbun syakir, yang pertama adalah hati yang senantiasa bersyukur. Hati yang senantiasa bersyukur ini secara teori mudah. Ketika kita mendapatkan suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ucapkan alhamdulillah, kemudian kita lakukan sujud syukur. Ketika kita mendapatkan musibah pun dari Allah, kita harus ucapkan juga alhamdulillah, karena belum tentu baik menurut kita, baik pula menurut Allah. Belum tentu buruk menurut kita, buruk pula menurut Allah. Bisa jadi baik menurut kita, tapi buruk di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi buruk di mata kita, tapi baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama itu adalah hati yang senantiasa bersyukur. Kecil besar nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita juga harus pandai bersyukur. Baik dan buruk nikmat yang telah berikan kepada kita, kita juga harus pandai bersyukur. Karena kalau kita tidak pandai bersyukur, kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau seandainya kita tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita ingkar dengan nikmat Allah itu, ingatlah azab Allah sangat pedih. Jadi orang yang pertama yang diberikan kebahagiaan di akhirat itu adalah hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita bersyukur, tenang hidup kita. Tetangga kita beli mobil, kita santai-santai aja. Tetangga kita beli motor, kita santai-santai saja. Bahkan tetangga kita beli mobil, alhamdulillah kita ucapkan, mudah-mudahan ketika kita membutuhkan bisa dipakai mobil itu. Kan ini seharusnya.
Bukanlah sebaliknya, tetangga kita beli motor sakit tidak, tetangga kita beli rumah baru demam, tetangga kita beli mobil mati tidak. Nah, kan ini yang tidak bolehnya seperti ini. Artinya ketika kita masih seperti itu, kita belum mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, walisan zakir, yakni lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa orang-orang yang senantiasa berzikir akan diberikan ketenangan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat? Karena orang-orang yang senantiasa berzikir itu akan keluar dari lafaznya itu adalah kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang tidak mungkin untuk menyinggung orang lain, kalimat yang tidak mungkin untuk menyakiti hati orang lain. Kalau kita menyakiti orang lain itu ibarat kata pepatah, kalau pedang melukai tubuh masihlah ada harapan sembuh, tapi kalau sudah lidah melukai hati, kemana obat hendak dicari? Tak ada. Hati itu ibarat seperti kaca. Kaca itu kalau sudah pecah, disambung bagaimanapun pasti akan nampak retakan-retakannya. Begitu juga hati kalau sudah ternoda, hati kalau sudah tersakiti, maaf sekalipun pasti masih tergores rasa sakit itu. Ya, kata citata sakitnya itu di sini. Bagaimana kita akan merasa bahagia ketika kita lidah yang keluar dari perkataan yang keluar dari lidah kita sesuatu yang menyakiti orang lain? Kata Nabi, salamatul insan min hifzil lisan. Keselamatan manusia itu terletak dari bagaimana dia bisa menjaga lisannya. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah dia berkata-kata yang baik, atau kalau tidak mampu berkata-kata yang baik, lebih baik diam. Kalau dulu yang suka seperti itu tuh, maaf, ini biasanya ibu-ibu. Kalau ibu-ibu suka ya, ada modal sih aja cerita, jadi semakin banyak. Tapi kalau sekarang enggak, hanya ibu-ibu saja. Rupanya bapak-bapak juga ada, bapak-bapak tukang gosip. Kalau gosipnya itu bagus nggak masalah. Kalau gosipnya itu tidak bagus, ini yang akan menyakiti orang lain, sehingga tidak akan ada ketenangan dalam hidup kita. Jadi orang-orang yang diberikan kebahagiaan dan akhirat yang kedua itu adalah orang-orang yang mampu untuk menjaga lisannya, dan lisannya itu lebih banyak dipergunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, wabadanan alal bala'i sabir, yakni jiwa yang senantiasa sabar terhadap segala ujian yang Allah berikan kepada kita. Yakinlah kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah tidak akan membebani hambanya itu illa wus'aha, kecuali hambanya itu mampu untuk menjalani beban tersebut. Dan yakinlah kita bahwa cobaan yang Allah berikan kepada kita itu bukan karena Allah benci kepada kita. Cobaan yang Allah berikan itu bukan karena Allah tidak sayang kepada kita. Justru sebaliknya, ketika Allah itu sayang kepada hambanya, maka hambanya itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar gak hambanya itu cinta kepada sang Khalik tersebut? Dulu ketika kita masih remaja, masih muda-muda kan seperti itu. Ketika kita menyukai seseorang, pasti kita secara tidak langsung akan menguji seseorang tersebut. Benarkah dia cinta kepada kita? Ketika kita mampu melewati, insya Allah
kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah juga tidak akan pernah membiarkan hambanya berkata, kami telah beriman. Ahasiban nasu ayyusraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Allah tidak akan membiarkan hambanya itu berkata, kami telah beriman wa hum la yuftanun, sebelum diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mampu untuk menghadapi cobaan-cobaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu hati kita akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun cobaan itu, pastilah semuanya ada hikmahnya. Tak perlu kita protes dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak perlu kita bilang Allah tidak adil. Tak perlu kita bilang Allah tak sayang kepada kita. Tapi harus kita yakini bahwa segala yang Allah berikan kepada kita, cobaan-cobaan yang telah Allah berikan kepada kita, itu menunjukkan bahwa Allah sayang kepada hambanya. Barangkali mungkin kita sudah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah rindu dengan kita, rindu dengan tangis kita ketika kita melakukan sholat tahajud, ketika kita melakukan sholat taubat. Rindu Allah pada kita. Barangkali mungkin kita sudah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah memberi peringatan kepada kita dengan diberikan cobaan agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah bahwa segala cobaan yang telah Allah berikan kepada kita, Allah sayang dengan kita, dan Allah akan meninggikan derajat kita. Kemudian yang keempat, wa zaujatun la tabaghi fi nafsiha wala maliha. Istri yang mampu untuk menjaga dirinya dan mampu untuk menjaga harta suaminya, mampu untuk menjaga nama baik suaminya. Sejelek apapun suami kita, kita harus menjaga nama baiknya. Kalau istri kita menjadi istri yang solehah, maka baiti jannati, rumah tanggaku akan menjadi surga bagiku. Tapi ketika istri dia tidak mampu menjadi istri yang solehah, akan menjadikan ketidaktenangan dalam rumah tangganya. Bisa jadi ada UFO, ada piring terbang yang akan melintas. Bisa jadi akan terjadi gempa di dalam rumah tangga tersebut. Bisa jadi akan menjadi dingin rumah tangga tersebut. Tapi ketika dalam rumah tangga itu ada istri yang solehah, maka akan ada kehangatan di dalam rumah tangga tersebut, akan ada keceriaan di dalam rumah tangga tersebut, dan akan ada surga di rumah tangga tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keempat-empat tersebut. Hati yang senantiasa bersyukur, lisan yang senantiasa berzikir, jiwa yang sabar terhadap cobaan yang Allah berikan kepada kita, dan istri yang solehah. Mudah-mudahan dengan keempat tersebut kita akan diberikan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum ya Rasulullah. Assalamu alaikum ya Rasulullah. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan perkataan yang baik. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.